Selama masa kehamilan, sangat penting bagi ibu hamil untuk tetap melakukan pemeriksaan kehamilan ke dokter atau bidan demi mengetahui kondisi kesehatan serta perkembangan janin. Namun sejak terjadinya pandemi COVID-19, banyak tatanan dan aturan main yang akhirnya berubah. Salah satunya, ibu hamil tidak bisa pergi ke rumah sakit terlalu sering untuk melakukan pemeriksaan agar terhindar dari paparan virus. Maka dari itu, apa saja ya tips aman periksa kehamilan di masa pandemi COVID-19 untuk ibu hamil? Simak penjelasannya di video ini ya. Jangan lupa like, komen, dan share videonya, subscribe YouTube Nakita Channel, dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya Moms tidak ketinggalan informasi terbaru dari Nakita. Lakukan pertemuan setidaknya 6 kali. WHO menganjurkan agar ibu hamil melakukan antenatal care minimal 8 kali selama masa kehamilan. Namun karena masa pandemi COVID-19 ini, ibu hamil disarankan untuk tetap berada di rumah. Maka dari itu, pertemuan dapat dilakukan setidaknya 6 kali agar meminimalisir risiko tertular infeksi COVID-19. Konsultasi virtual. Untuk menghindari bertemu dengan banyak orang saat mengantri di rumah sakit, Moms disarankan untuk berkonsultasi secara rutin dengan dokter melalui layanan virtual. Biasanya, keluhan-keluhan umum yang dialami ibu hamil tidak memerlukan intervensi medis dan hanya cukup beristirahat saja. Pergi ke layanan kesehatan jika keadaan darurat. Sebaiknya Moms mengunjungi layanan kesehatan jika sudah berada di dalam keadaan yang benar-benar membutuhkan penanganan medis. Misalnya, perdarahan, terjadi komplikasi, atau membutuhkan observasi yang hanya bisa dilakukan untuk ultrasonografi atau USG. Jika keluhan umum yang bersifat ringan, baiknya Moms hanya melakukan konsultasi melalui layanan virtual atau telemedicine. Selalu jaga protokol kesehatan. Apabila diharuskan melakukan antenatal care ke layanan kesehatan, maka Moms tetap perlu melindungi diri dengan mematuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan. Moms wajib memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan menggunakan kepada ibu hamil untuk memantau kesejahteraan ibu dan bayi, karena setiap ibu hamil memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang terbaik baginya selama kehamilan. Menurut Permenkes RI nomor 97 tahun 2014, AMC minimal dilakukan 4 kali selama masa kehamilan dengan rincian 1 kali pada trimester 1, 1 kali pada trimester 2, dan 2 kali pada trimester 3. Menurut Permenkes itu juga terdapat 10 standar asal yang berupa timbang berat badan dan ukur tinggi badan. Dikhawatirkan adanya gangguan pertumbuhan pada janin. Sedangkan pengukuran tinggi badan pada awal kehamilan bertujuan untuk mendeteksi adanya CPD atau Cephalopelvic Disproportion atau panggul sempit, karena ini sering terjadi pada ibu yang tinggi badannya kurang dari 145 cm. Yang kedua, pengukuran tekanan darah. Pengukuran tekanan darah secara rutin pada ibu hamil bertujuan untuk mendeteksi adanya hipertensi kehamilan, karena tanda itu juga dapat menyebabkan preeklamsi dan juga eklamsi. Yang ketiga, menilai status gizi ibu dengan mengukur lingkar lengan atas atau lila pada ibu hamil. Pengukuran lila dilakukan pada pemeriksaan pertama kehamilan. Bila lila ibu kurang dari 23,5 cm, maka dikhawatirkan ibunya mengalami KEK atau kekurangan energi kronik. Hal ini dikhawatirkan dapat menyebabkan lahirnya berat bayi lahir rendah.
Yang keempat, pengukuran tinggi fundus uteri atau TFU. Pengukuran tinggi fundus uteri pada masa kehamilan digunakan untuk memperkirakan pertumbuhan janin. Apabila tinggi fundus uteri tidak sesuai dengan usia kehamilan, maka dikhawatirkan adanya gangguan pertumbuhan janin. Yang kelima, menentukan presentasi dan denyut jantung janin. Pemeriksaan presentasi dilakukan mulai akhir trimester 2 sampai pemeriksaan ANC selanjutnya. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui letak dan posisi janin. Sedangkan pemeriksaan DJJ dilakukan dimulai pada akhir trimester pertama. DJJ normal berkisar antara 120 sampai 160 kali per menit. Yang keenam, memeriksa status imunisasi tetanus toksoid pada ibu. Imunisasi ini berguna untuk mencegah tetanus neonatum pada bayi atau kejang. Ibu setidaknya harus memiliki status T2 untuk mendapatkan perlindungan tetanus toksoid. Sedangkan ibu yang telah berstatus T5 tidak perlu lagi melakukan imunisasi TT. Yang ketujuh, pemberian tablet zat besi atau tablet tambah darah. Pemberian tablet zat besi atau tablet tambah darah berguna untuk mendeteksi bila ibu mengalami anemia yang dapat menyebabkan perdarahan pada persalinan. Yang kedelapan, pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama rutin dan khusus. Pemeriksaan rutin adalah yang dilakukan wajib oleh ibu hamil, misal pemeriksaan golongan darah, pemeriksaan hemoglobin darah, malaria, HIV, dan lain-lain. Sedangkan khusus dilakukan dengan indikasi tertentu, misal BTA untuk ibu yang menderita tuberkulosis. Yang kesembilan, penanganan kasus. Jika di ibu hamil terdapat tanda bahaya, maka dapat segera dilakukan penata laksanaan atau solusi dari masalah tersebut. Yang terakhir atau yang ke-10 adalah pemberian konseling atau KIP yang wajib diketahui oleh ibu hamil, seperti kesehatan ibu, perilaku hidup bersih dan sehat, peran keluarga dan suami dalam mendampingi ibu, tanda dan bahaya kehamilan, persalinan dan nifas, asupan gizi seimbang, inisiasi menyusui dini atau IMD, ASI eksklusif, KB pasca persalinan, dan lain-lain. Sekian, itu saja video dari aku. Silahkan kalian like, komen, dan subscribe agar aku makin semangat. And you know nobody knows how you feel, 'cause everybody's got their own damn problem. So everybody's trying to find their way, and day by day is a struggle. In this world, you know you have to hustle. Just know that you're not alone. You don't always have to be strong all by yourself. I said it's okay to ask for help. People will find you, but they don't define you. And you will find people who help redesign you. People will find you, but they don't define you. And you will find people who help redesign you. You are a work of art. Bet you didn't think you'd come this far. Now maybe you are strong. You are worth beyond 1,000 reasons why. And you can't be perfect, baby, 'cause nobody's perfect, darling. But no, there's nobody in the world supaya yang lahir dan tidak dan mengapa dan menjelaskan makanan apa yang diberikan.
patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasmu akan bawa bahaya. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Setiap saat, setiap waktu, keringat basah itu